bertapa, memperdalam dharma guna menjemput moksa. Dan dari sinilah kemudian para pertapa tua yang hendak ajalnya mau tiba ini berjalan tanpa bekal menuju ke lereng Gunung Penanggungan ya, menuju puncak tanpa bekal sampai kemudian moksa. Karena moksa ini merupakan salah satu dasar dari agama Hindu-Buddha ya pada masa itu. Oh guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Saat ini kita mengunjungi jejak-jejak peradaban masa lalu yang sudah asing dan sangat-sangat hilang dari ingatan generasi muda saat ini. Tetapi sejarah Majapahit, kebesarannya dan keunikannya saat ini telah mengilhami banyak sekali generasi muda saat ini membangun banyak perkumpulan tentang pelestari sejarah dan budaya kerajaan Majapahit. Banyak komunitas yang didirikan, banyak media sosial yang membahas hal itu, dan banyak pula warung-warung kopi yang berdiskusi soal sejarah Majapahit. Nah, saat ini kita benar-benar berada di kemegahan sebuah istana terpendam, sebuah istana bawah tanah, namun berwarna putih jernih. Putih yang dalam cerita tutur masyarakat ini adalah merupakan tempat pertempuran antara Subali dan Sugriwa. Kemudian mereka berujar, kalau kita ini benar dalam melakukan pertempuran karena salah paham ini, gitu ya, darah kita akan keluar putih dan bukan merah. Akhirnya darah yang muncrat ke dinding gua berwarna putih sehingga dikenal gua ini gua putih. Namun di sisi yang lain putih ini abadi yang disebabkan oleh alga atau batu cadas yang abadi. Begitu juga di sisi yang lain gua putih bermakna untuk memutihkan hati dari segala noda dan dosa agar kemudian selalu positive thinking, berbuat baik kepada semua orang dan selalu baik kepada siapa saja. Dan gua ini banyak sekali ceruk-ceruk pertapaan. Bahkan melihat atapnya yang serba putih, banyak tonjolan-tonjolan batu seperti sosok ular naga. Ini begitu megah ya, betul begitu megah. Dan banyak artefak-artefak yang tertinggal di gua putih ini antara lain adalah semacam lumpang batu. Mbak Rahayu, Mbak, permisi Mbak Rahayu. Nah, kita mendapati sebuah jejak di sini lumpang batu. Beberapa jejak menhir berbagai ukuran. Diduga menhir ini adalah merupakan lambang Prawata Girinata atau lambang kesuburan atau lambang Linggayoni atau Palus ya, yang identik dengan Palus berdiri tegak. Lingga yang berdiri tegak selain kemudian lambang kesuburan, juga lambang kekuatan dan kekuasaan dari seorang raja. Ada juga air amerta yang ada di sini di sebuah danau ya. Nah, ini juga memang air ini ada semacam air keabadian yang dihuni oleh sepasang katak, tapi di bawahnya yang sangat unik adalah penuh dengan koin. Nah, uang koin itu yang di dasar danau itu banyak sekali, yang menandakan ada semacam ritual ya, dengan membuang koin di kolam ini, itu kemudian memanjatkan doa-doa dengan harapan-harapan agar kemudian hajatnya atau keinginannya itu segera dikabulkan. Nah, di sini juga ada semacam ceruk pusaka ya. Pusaka terbesar Hanoman. Nah, ini kemudian ini adalah pusaka yang pernah dibuat oleh orang sakti dan sangat berat dan luar biasa sekali posisi pusaka ini. Sekarang manusia modern atau kita generasi muda ini kalau mengangkat ini pasti sangat berat. Namun konon katanya dalam cerita-cerita zaman dahulu orang-orang sakti itu mengangkat ini hanya dengan tangan saja, bisa untuk memukul-mukul musuh ya. Bahkan dalam ceritanya Hanoman ini memiliki senjata pamungkas yang berupa gada ini bisa mengobrak-abrik istana Rawana. Ketika Rawana dengan sengaja menculik Dewi Sinta, istri dari Sri Rama. Namun kemudian Hanoman menawarkan jasa untuk membebaskan Dewi Sinta. Istana Alangka yang sangat-sangat hebat, tidak pernah ditembus oleh musuh di seberang lautan yang luas gitu ya. Itu kemudian Hanoman berhasil mengobrak-abrik istana Rawana, hendak mau membebaskan Dewi Sinta. Jadi Hanoman ini berhasil sebenarnya membebaskan Dewi Sinta. Tetapi kemudian Dewi Sinta tidak mau dibebaskan oleh Hanoman karena Dewi Sinta semata-mata ingin dibebaskan oleh suaminya sendiri, yaitu Sri Rama yang datang ke Alengka bak seorang kesatria.
Di sini selain pusaka-pusaka yang banyak, ada jejak-jejak ya, ada jejak-jejak semacam air suci. Nah, air suci itu mengingatkan sebuah perjalanan para bangsawan muda, pangeran muda dari Trowulan, sekitar 9 km dari lokasi ini ya, ke menuju ibu kota Trowulan, ibu kota Majapahit. Diduga para bangsawan muda, para pangeran muda pada waktu itu melakukan tirta yatra atau perjalanan suci mencari air amerta. Diduga menuju lokasi ini, selain kemudian menuju ke Gunung Penanggungan. Nah, ini juga ada dalam literasi yang di UI ya, ditulis oleh Profesor Agus Aris Munandar. Gunung Penanggungan juga merupakan tujuan para bangsawan muda dan pangeran muda guna menempa ilmu. Dalam lereng-lerengnya, dalam bukit-bukitnya, dalam pendakiannya mengingatkan sebuah motivasi yang spirit dan heros. Motivasi yang luar biasa sekali. Maka di sini ada semacam ceruk-ceruk yang luar biasa ya, ceruk-ceruk. Artinya ceruk-ceruk ini menandakan ya, sebagaimana literasi yang ada, gua-gua di lereng Gunung Penanggungan ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah sebagai pertapaan, yang kedua adalah sebagai tempat persajian, yang ketiga adalah sebagai tempat pemujaan kepada Prawata Girinata, dan yang keempat adalah asrama Kadewa Guruan. Tempat kemudian para pangeran muda, bangsawan Buddha mencari ilmu, mendatangi para seorang maharsi yang menjaga gua ini ya, atau gua pertapaan ini, atau seorang mahayogi atau mahapertapa. Selain itu kemudian tujuan para pensiunan bangsawan Majapahit yang sudah pensiun mengabdikan diri dari ibu kota Majapahit gitu ya, yang menjaga sendi-sendi wilayah Nusantara di masa pensiunnya, itu juga menyempurnakan catur asrama, yaitu tahapan yang ketiga dan 4, di mana kemudian dalam konsep catur asrama yang dikenal dengan yang pertama brahmacara, usia anak-anak menimpa ilmu, sampai kemudian tahapan yang kedua grihasta, usia berumah tangga, sampai anak-anak mandiri menuju ke tahapan yang ketiga, yaitu wanaprastha, meninggalkan keluarga, meninggalkan istana, meninggalkan gemerlapnya duniawi menuju hutan-hutan untuk melakukan pertapaan. Guna kemudian di usia tua ini adalah tahapan yang keempat, yaitu sunyasa, fokus meditasi, bertapa, memperdalam dharma guna menjemput moksa. Dan dari sinilah kemudian para pertapa tua yang hendak ajalnya mau tiba ini berjalan tanpa bekal menuju ke lereng Gunung Penanggungan ya, menuju puncak tanpa bekal sampai kemudian moksa. Karena moksa ini merupakan salah satu dasar dari agama Hindu Buddha ya pada masa itu. Nah, di sini juga ada semacam tempat bersemedi atau bertapa ini. Berbagai hal yang kemudian kita temukan di area ini, karena sebagian besar area ini sudah tersemen, tapi banyak ular juga. Jadi di lubang kecil ini kita menemukan pelungsungane ulo yang masih baru. Nah, masih baru ini pelungsungane ulo. Gandol-gandol di sana bergelantungan itu juga banyak sekali pelungsungane ulo ya. Nah, itu kelihatan ekornya itu. Artinya memang gua ini ternyata sangat-sangat kondusif, sangat segar. Bahkan di sana itu banyak pelungsungane ulo yang besar-besar itu bergelantungan di sana ya. Nah, itu artinya memang di sini semacam auranya positif dan sangat nyaman, tidak hanya bagi manusia tetapi bagi hewan-hewan pun gua ini sangat nyaman, sangat tenang, sangat adem, sangat ayem. Yang itu yang dicari dalam kehidupan ini ya. Semoga kemudian hal-hal seperti ini itu bermanfaat ya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu banyak sekali itu. Pelungsungane ulo di sana.